Sobat Manuk Kicau, kalau Anda sering mengalami zong dalam beternak murai batu, maka saatnya Anda untuk melihat desain kandang. Setidaknya ada 3 syarat kandang murai batu yang bagus. Apa saja ketiga syarat itu? Simak informasi berikut. Pantau terus Manuk Kicau. Mana hasilnya kagak ada, buang-buang duit aja. Udah puluhan juta juga. Ya pokoknya ntar jadi ATM aja tiap bulan. Akhirnya jadi ATM nggak? Belum. Jong. Om Wahyudi ini dulunya beternak lovebird. Ya, kita tahu lovebird pernah jaya, tetapi kemudian lalu harganya anjlok. Lalu Om Wahyudi beralih beternak ke murai batu. Dengan harapan harganya lebih stabil, harga tortolonnya lebih bagus. Ternyata tetap saja zong. Sudah lebih dari 1 tahun, belum pernah menghasilkan anakan. Om Wahyudi sungkan sama istrinya karena modalnya cukup banyak. Nah, kita akan lihat mengapa Om Wahyudi sampai saat ini belum berhasil dalam beternak murai. Kita akan lihat faktor pakan, faktor desain kandang, gitu ya. Sebelumnya Om Wahyudi ini ngontak kami di WA, lalu minta saran ke saya untuk datang ke rumahnya, lalu mengevaluasi cara beternaknya. Mari kita simak video berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gimana dulu ceritanya ternak murai sebelumnya ternak lovebird, Om? Awalnya saya dulu main biola, lovebird. Nah, setelah lovebird udah turun pasarannya, jadi apa namanya, over handle. Oh, kayak itu. Apa tuh over handle tuh? Ganti setir. Ganti setir. Ganti setir. Terus coba-coba main murai. Kayaknya asik nih main murai ini. Udahlah, karena kita modal juga terbatas, tukar biola apa. Nah waktu itu ya maulah saya juga gitu. Kondisi juga murai tapi yang nggak mulus, Om. nggak mulus gimana tuh? Dalam arti kondisinya macet, burungnya mabung lah gitu. Tapi Burung rusak lah ya? Burung rusak, tapi saya rawatin. Saya coba-coba ganti profesi, kandang lovebird saya ganti kandang murai nih. Ternyata jong. Itu jong udah berapa lama, Om? Kurang lebih 1 tahun, Om. 1 tahun so. Ada 3 kandang ya padahal? Ada 3 kandang. Tadinya saya ada 4 pasang sebenarnya. Oke. Karena nih kondisi lagi mabung. Saya pisah. Oke. Dari sisi desain kandang yang Om pikirin apa? Seperti ini gitu, sama kayak lovebird gitu. Seperti kayak lovebird, pokoknya kira-kira bisa netes, karena lovebird juga bisa netes gitu ya. Intinya untuk pakan sih full F semua, Om. Apa pakannya, Om? Jangkrik, proto, ulat hongkong, ulat kandang, cangkang telur. Terus saya tambahin lagi breeding pit. Wah, udah mewah itu. Tetes. Harusnya udah gitu. jadi ATM beneran ya? Iya, ternyata jong. Lingkungan di sini juga pada nanya, Pak Yudi itu mau dibikin dapur umum maksudnya. Karena kelihatan kandang. Bukan, Om. Saya bilang ATM. ATM. Apa tuh ATM? Ya pokoknya ntar jadi ATM aja tiap bulan. Akhirnya jadi ATM nggak? Belum. Jong. Sama istri gimana, Om? Kalau ya, enggak? Ya begitulah. Begitu gimana? Ngerti? Mana hasilnya kagak ada, buang-buang duit aja. Udah puluhan juta juga. Puluhan juta berapa, Om, persis ya? Modalnya? Ya hitung-hitung habis lah, Om, 50, Om. Mau ngebangun belum? Ini kan 50. Itu iya. Dari sisi kandang. Iya, kandang, pakan. Dalam 1 tahun. Indukan. Iya. 50 juta zong. Dalam setahun belum pernah mengeluarkan anakan. Iya. ATM gagal, loh. ATM gagal. Nggak tahu nih, Om, makanya saya mau nanya sama Om, permasalahannya apa nih di sini. Waktu saya datang ke rumah Om Wahyudi, saya kaget, loh, di mana ini kandang murainya. Ternyata terletak di sebuah ruangan yang kecil, kira-kira 3 kali 2 meter. Sekelilingnya tembok, atasnya tertutup, pintunya cuma 1. Jadi dari situ kita sudah bisa menebak kira-kira apa persoalan kandang
dari murai batu Om Wahyudi ini. Sini Om, dia sih buat bunyi, tetap bunyi Om. Iya. Tadi saya goda kan dia bunyi nih. Iya. Itu kan respon kan. Iya. Jadi syarat pertama itu kan, level pertama itu hidup, ya kan? 2 nyaman. Ini nyaman ini. Jantannya, tapi betinanya untuk yang ketiga, level ketiga. Dia kenapa selalu di bawah Om? Apa? Sampai sekarang nih kondisinya mandi terus nih. Karena di bawah Betinanya. adem. Oh. Kan disemprot nih, taruh pasir kan? Iya. Dulu lantai biasa kan? Oh, Wah itu semen, tersiksa. semen. Tersiksa kalau semen Om. Tersiksa. Iya. Setelah kasih pasir, disemprot air, Iya. sering ke bawah kan? Oh. Kenapa? Dia mandi gitu. Karena nyaman. Oh. Karena di bawah suhunya Katanya lebih rendah. abis ngangkat sarang itu dia perempuannya sering mandi atau Nah, ya sumuk di situ. Nah, saya mau nanya nih Om. Sumuk itu apa ya? Tuh Panas. kadang-kadang lakiannya ngembung begitu. Kembung itu habis kawin Om. Oh, habis kawin. Iya. Kecapean, dengkulnya kopong Om. Habis ya. Terus dia agak bulunya ngembung itu kan. Itu justru tanda dia sudah kawin. Oh. Nah, burung ini mau kawin, ya kan? Sudah mau kawin. Artinya tahap pertama breeding sudah bisa dilalui. Yaitu burung mau kawin, ya kan? Karena kasih pakan nih istimewa. Jangkrik, ulat hongkong, apa namanya tadi? Cacing, kroto, udah lengkap. Jadi dia pasti udah nelur. Lalu yang kedua, dia mau ngerem atau enggak? Dia enggak, menurut saya dia pasti kurang nyaman ngeramnya ini. Betinanya sering keluar, pasti. Karena di bawah, di glodok terlalu panas. Terus glodoknya kalau dipindahin ke bawah lagi setengah pinggang, janganlah. bisa nggak? Di alam liar kan dia Agak tinggi. agak tinggi. Oh, ini normal segini tingginya. Nggak apa-apa. Oh. Sudah cukup segitu. Idealnya kan kandang itu seterbuka mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya juga itu tidak mutlak, asal syarat 3 tadi terpenuhi. Suhu, kelembaban, dan sirkulasi. Kandang ini menurut saya tidak memenuhi syarat dari sisi sirkulasi. Karena sudah ditutup tembok begitu, sirkulasinya hanya dari ventilasi yang tidak terlalu luas juga. Dan yang salah utamanya adalah Om Yudi menaruh papan di atas kandang persis. Sehingga praktis hanya ada sirkulasi udara dari depan ini. Udara tidak berputar. Jadi pasti betina tidak nyaman waktu mengeram. Yang kedua, selain tidak nyaman, suhu naik. Jadi telur juga mungkin terlalu panas. Jadinya kering. Dan memang tadi Om Yudi bilang, kasusnya adalah telur-telur itu kering kondisinya. Karena suhu naik akibat sirkulasi tidak terlalu lancar. Untuk kondisi penerangan ya Om, kalau buat malam tuh lampu perlu nggak? Kan karena kalau di hutan kan gelap. Kalau untuk ternak rumahan begini perlu pakai penerangan. Kenapa Om kasih lampu? Tujuannya apa? Saya untuk kondisi lihat, takut ada predator yang datang. Nggak perlu Om. Kan kita kan kalau breeding itu prinsipnya sebisa mungkin mendekati habitat asli kan. Matahari malam kan nggak ada Om. Iya. Jadi nggak usah pakai lampu. Kalau mau pakai lampu, cukup yang remang-remang. Ya ini 5 watt nih 5 emang. watt, tapi jangan yang gini. 5 watt LED kan LED. terang. Iya. 5 watt tapi yang bolam. Oh. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan diterangin Om, pusing dia. Karena burung itu harus ada syarat istirahat. Begitu ya. Tidur. 13 jam biasanya Om. 13 jam. 13 jam. Ingat kan kalau burung jam 5:30 udah mulai pada nyarang kan istirahat kan. Istirahat. Nah, kalau dikasih lampu, jam istirahat dia terganggu. Malam bunyi terus Om. Nah, kalau kasih lampu. capek sampai dia, Om. pagi bunyi terus. Capek dia, Om paksa bunyi terus dia. Nggak berhenti-berhentinya jadinya bunyi. Kecapean. Jadi lampu ganti Om. Kalau untuk lampu emergensi? Nggak perlu. Itu ya Om. Apalagi ya Om ya? Untuk pakan udah bagus nih. Bagus. Desain kandang udah bagus nih. Desain maksud saya luasnya ya, udah bagus. Suhu udah bagus sejak ini. Kelembaban juga bagus. Ya sirkulasi doang Om persoalannya. Sirkulasi ya. Ya memang setelah kami lihat bersama tadi, persoalan utama dari desain kandang Om Wahyudi ini adalah persoalan sirkulasi udara.
satu syarat penting dalam beternak murai adalah sirkulasi udara di kandang. Kalau udaranya berhenti, maka suhunya akan cenderung naik dan betina biasanya tidak nyaman untuk mengeram. Desainnya perlu diubah, udaranya mesti banyak mengalir, lubang-lubang di tembok mesti ditambah gitu. Tetapi lebih detailnya, perencanaannya bagaimana, kita simak video berikut. Om, Ya, rencananya terus kandang ini mau diapain, Om? ya kan dibongkar nih nanti poin di atas nih. Nah, Yang atap langsung ini ya? Atap ini Angkat. angkat. Nah, terus rencana dikasih yang apa nih Om? Hitam ini nih. Paranet. Paranet dipindah ke atas. Yo. Iya itu. Supaya nggak terlalu panas. Satu sirkulasi udara kita tambahin lagi nanti di sini nih. Kalau nggak nih jebol nih. Ya Om. Yo, jebol. Ya pokoknya udah atasnya seamas ini aja gitu. Ya. Kita bikin teralis dah. Betul. Ya udah kayak di penjara dah. Terus tambahan lagi buat supaya bener-bener adem nih. Kasih apa Nur? Exhaust. Iya. Exhaust. Iya. Itu Om. Ya, udah tukeran itu. Iya. Itu udah. Sos. Saya kira udah cukup dengan itu. Berarti nambah 50 lebih. Nggak banyak itu, paling 3 juta nggak sampai. Jadi jalan keluarnya adalah yang pertama pasti harus diangkat itu. Papan dan paranet yang menutupi kandang atas. Yang kedua, ini mau dijebol nih. Dijebol, dibuka, lalu diberi kawat supaya sirkulasi lancar. Berikutnya di sini juga akan dibuka dan diberi exhaust. Exhaust akan memancing udara itu keluar terus sehingga ada sirkulasi. Harapan kami dari tim Manuk Kicau setelah tadi diskusi bersama soal desain kandang, maka Om Wahyudi akan berhasil dalam beternak murai sehingga tidak sungkan lagi sama istrinya. Simak terus video-video Manuk Kicau, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Kalau ada saran silahkan tulis di komen. Maju terus perburungan Indonesia, manukmu semangatmu.